Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu majalis ulama wa salihin wa hudur majalis ilmi wa dzikrullah wa dzikr rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa imtithal amrihima wal qurb minhuma wa ta'alluq bihima wa iktisabil hasanat wa raf'ud darajat wa hifdzul awqat wa ma nawahu salafus salih alaihim ridwanullahi alaihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a ويقينا صادقا وإيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية الكاملة الدائمة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melancarkan lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allah masih mengizinkan lisan kita dan bahasa lisan kita untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bertahlil dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana Allah mudahkan lisan kami untuk mengucapkan hal-hal yang baik, izinkan sampai ajal menjemput lisan ini tidak mengucapkan kecuali hal yang baik insyaallah. Dan jadikan ujung ucapan kami saat roh kami dipisahkan dari jasad ini adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Dan jadikan semua apa yang Allah mudahkan untuk kita pada malam hari ini penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan di zaman dahulu, di masa lalu, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, faham atau tidak faham, agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita hadirkan orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, siapapun yang pernah menyebut nama kita, kita menyebut namanya, melihat kita, kita melihat kepadanya, mendengar namanya dan mereka mendengar nama kita. Kita hadirkan seluruhnya dalam hadir pada majelis malam hari ini agar sebagai apa yang Allah berikan kepada kita dari kemudahan untuk ibadah, maka mudahkan semuanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukakan pintu hidayah sebesar-besarnya untuk kami ya Allah dan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ngebahas tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW dan sudah kita bahas sedikit tentang anak-anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting nggak menghafal anaknya Nabi Muhammad? Penting. Jadi anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Ada 7. Laki-lakinya berapa? 3. Perempuannya 4. Yang sudah kita bahas laki-lakinya siapa? Anak yang pertama? Qasim. Makanya Nabi Muhammad digelarkan Abul Qasim, disebut Qasim, namanya Qasim, meninggal juga dalam usia yang sangat masih kecil. Kemudian yang kedua anak laki-lakinya siapa? Abdullah. Ini juga meninggal dalam usia yang masih kecil. Kemudian anak laki-laki yang ketiga siapa? Ibrahim. Kita belum bahas Ibrahim. Kemudian kita bahas anak perempuannya. Kita akan bahas sedikit nanti Ibrahim. Kemudian siapa anak perempuan yang pertama? Zainab. Zainab ini menikah dengan Abul As. Ada cerita kisah yang sangat menarik juga antara Zainab dengan Abul As. Abul As belum masuk Islam dan terjadi peperangan. Abul As akhirnya ditawan oleh pasukan Islam dan ditebus dengan tebusan yang diberikan sama Zainab, pemberian dari kalung atau perhiasan dari ibundanya yaitu Siti Khadijah. Nabi Muhammad mengingat perhiasan, menangis. Nabi Muhammad mengingat Siti Khadijah. Pokoknya Nabi Muhammad di mana tempat kalau ingat Siti Khadijah nangis. Itu yang nggak bisa ditahan. Makanya air mata itu terkadang kita nggak bisa atur kapan dia mau keluar, kapan kita mau tahan. Sekuat-kuatnya kita menahan, kalau dia mau keluar dia akan keluar. Dan Nabi Muhammad tangisannya itu lebih sering keluar saat ingat umatnya. Lebih sering tangisannya keluar saat ingat kita.
lebih sering keluar tangisannya saat rindu sama kita. Maka harusnya juga kita harus berusaha untuk bisa meneteskan air mata saat kita memiliki rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan mata kita ini menangis untuk Nabi Muhammad insyaallah, dan menunjukkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad agar Allah betul-betul bisa mengizinkan kita untuk melihat Nabi Muhammad insyaallah dalam waktu dekat, dan dalam waktu dekat, enggak usah nunggu lama-lama insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Setelah Zainab siapa? Ruqayyah. Setelah Ruqayyah Ummu Kulthum. Setelah Ummu Kulthum Fatimah. Dan yang paling terakhir lahir adalah Ibrahim, anak dari Siti Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Istrinya Nabi Muhammad yang bernama Maria yang berasal dari Mesir. Kemudian semua anaknya Rasulullah dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kita bahas kemarin sedikit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentang apa yang disampaikan ketika Rasulullah SAW ini menikah, ketika dua anaknya Rasulullah langsung diceraikan oleh Utbah dan Utaibah karena Islamnya Rasulullah, diceraikan secara tidak terhormat, dikembalikan dan diselamatkan. Sesungguhnya hakikatnya diselamatkan dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinikahkanlah satu putrinya Rasulullah SAW ini oleh Sayyidina Utsman. Yang pertama dinikahkan itu adalah Ruqayyah. Ruqayyah dinikahkan sama Sayyidina Utsman bin Affan. Karena ketika terjadi hal tersebut menikah, tapi Ruqayyah tidak lama pun meninggal. Saat itu pun akhirnya Sayyidina Utsman ditawarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menikah dengan anaknya yang bernama Hafsah. Kalau gitu Utsman, nikah saja sama anak saya. Sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kabar tersebut sampai, faqala, Nabi Muhammad menyampaikan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, adulluka ala khairin laka min Utsman wa adullu Utsman ala khairin lahu minka." Qala, "Na'am ya Nabi Allah." Qala, "Tuzawwijni ibnataka wa uzawwiju Utsman ibnati." Wahai Umar, saya dengar kabar katanya ente mau nikahkan anak ente sama Sayyidina Utsman. Iya. Kalau gitu bagaimana kalau saya pilihkan laki-laki yang terbaik untuk anak kamu Hafsah, dan saya pilihkan perempuan terbaik untuk Utsman? Setuju? Deal. Kalau gitu saya menikah dengan Hafsah, maka Utsman menikah dengan Ummu Kulthum. Sayyidina Umar langsung senang dan bahagia. Sayyidina Utsman pun dikabarkan dan langsung senang dan bahagia. Menikahlah Nabi Muhammad dengan Hafsah, dan juga Rasulullah SAW, Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Utsman. Setelah itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW qala li Utsman, berkata kepada Sayyidina Utsman bin Affan, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi zat yang kehidupanku ini berada pada genggamannya, pada kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Lau anna indi mi'ata bintin yamutna wahidatan ba'da wahidatin zawwajtuka ukhra hadza zawwajtuka ukhra." Seandainya, wahai Utsman, seandainya saya punya 100 anak perempuan, meninggal satu demi satu, saya akan nikahkan semuanya kepada kamu, wahai Utsman. Saking cintanya Rasulullah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Hadza Jibril akhbarani anna Allah ya'muruni an uzawwijakaha, wa kana tazawwaja Utsman bi Ummu Kulsum sanah 3 min al-hijrah wa matat sanah 9 wa jalasa sallallahu alaihi wasallam al-qabri wa inahi tadrifan. Dan ini pun pernikahannya malaikat Jibril yang datang kepadaku memerintahkan kamu untuk menikah dengan Ummu Kulthum, dan menikah di tahun ke-3 Hijriyah, dan wafat Ummu Kulthum di tahun ke-9 Hijriyah. Dan Rasulullah yang mengantar Ummu Kulthum ke dalam kubur. Dan saat itu Rasulullah SAW pun meneteskan air matanya.
Karena Rasulullah juga sangat mencintai Ummu Kulthum. Ummu Kulthum cobaannya sangat berat saat Rasulullah awal-awal mendapatkan wahyu. Dan saat itu pun putrinya Rasulullah yang selanjutnya yang paling bungsu bernama Fatimah Al-Batul radhiyallahu taala anha. Faulidat sana 41, lahir di tahun ke-41 di umurnya Nabi Muhammad SAW. Di tahun 41 min maulidin Nabi SAW. Wa qala Ibnu Jauzi wulidat qabla nubuwah bi 5 sinin. Ada yang mengatakan Ibnu Jauzi lahirnya Siti Fatimah 5 tahun sebelum kenabian, dan ini yang sudah banyak ulama sepakati dan sepakat Siti Fatimah lahirnya 5 tahun sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Dan saat itu terjadi apa? Terjadi perkara peletakan batu Hajarul Aswad. Disitulah lahirnya Siti Fatimah. Jadi kayak bersamaan sesuatu yang baik dengan lahirnya Siti Fatimah. Dan dikatakan innama sumiyat Fatimah. Kenapa sih dikasih nama Fatimah? Banyak versi, tapi yang dalam ulama Imam Yusuf An-Nabhani ini menjelaskan kalau tentang sejarah Nabi Muhammad, dia lebih menjelaskan lebih dalamnya lagi dari hukum dari sisi kerohanian atau kebatinannya. Ada banyak ulama yang menjelaskan sirah itu dari sisi fikihnya, dari sisi sejarahnya. Tapi Imam Yusuf An-Nabhani yang kita bahas saat ini, beliau lebih kepada kerohaniannya. Kenapa dikatakan Fatimah? Beliau menyampaikan li'annallaha ta'ala qad fatamaha wa dzurriyyataha 'anin nari ila yaumil qiyamah. Bahwasanya karena Allah telah menjaga Fatimah dan anak-anak keturunannya dari segala macam jenis api neraka di hari kiamat. Dan dalam riwayat yang lain wasumiyat batulan, dalam gelarnya juga Al-Batul. Disebut juga dengan Al-Batul, artinya tatabattal. Al-Batul ini yang selalu terus-terusan perawan. Atau dalam artian pemahaman juga yang tidak pernah datang bulan. Artinya tidak pernah datang bulan ini kan sifat perempuan yang belum balik. Nah, Siti Fatimah dalam usia yang sudah balik pun tidak pernah datang bulan. Tidak pernah haid sama sekali. Karena itu dikatakan juga Al-Batul yang tidak pernah terputus ibadahnya. Karena nggak ada liburnya. Ya, nggak ada libur haid tuh nggak ada. Puasa libur karena haid nggak ada. Jadi terus-menerus puasanya. Karena itu disebut juga dengan Al-Batul. Linqita'iha min an-nisa'i zamaniha fadlan walinan hasaban wa qila inqita'iha 'anid dunya ila Allah wa tazawwajat bi 'Aliyin. Dikatakan karena perbedaannya Siti Fatimah dikatakan Al-Batul karena perbedaannya dengan semua wanita di seluruh dunia dari sisi kedudukan, dari sisi keadaan, dari sisi budi pekerti, dan dari sisi bahkan dalam riwayat dikatakan terputus Siti Fatimah dari keinginannya, kecintaannya kepada dunia, dan itu disebut karena itu disebut dengan gelar Al-Batul yang artinya terputus, yang artinya terus fresh, terputus dari kebiasaan wanita, terputus dari dunia, yang selalu fresh, yang selalu segar, yang tidak pernah libur ibadahnya sama sekali. Itu disebut dengan Al-Batul. Dan bernikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di tahun kedua dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa wahyihi walaha 15 sana, dan umurnya Siti Fatimah kala tersebut 15 tahun dan menikah Sayyidina Ali dalam keadaan umurnya 21 tahun. Paling cakepnya pernikahan tuh laki-lakinya umur 21, perempuannya umur 15. Oh, kalau kita bisa ngulang, kita ulang tuh ya. Tapi ya sudah, yang sudah sekarang syukurin karena ketentuan itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ente kalau punya anak nih, ya Allah, saya kalau punya anak laki-laki umur 21 walaupun dia masih belajar, walaupun dia masih kuliah, saya mampu saya nikahkan lebih cepat karena zaman makin berbahaya daripada nanti di pacaran, daripada nanti digodain orang, daripada anak saya yang digodain, karena zaman berbeda. Kalau dulu laki-laki yang banyak godain perempuan, tapi kalau sekarang perempuan yang banyak godain laki-laki. Betul nggak? Ente digodain nggak sehari nih? Nggak ada. Kasihan. Sallallahu alaihi Muhammad. Qala Abu Umar wa Fatimah wa Ummu Kulthum afdal banati Rasulullah. Dikatakan Abu Umar menyampaikan Siti Fatimah dan Ummu Kulthum paling baik putrinya Rasulullah SAW. Wa kanat Fatimah radhiyallahu taala anha ahabba alihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Fatimah yang lebih yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi sekali lagi kita bahas, Rasulullah mencintai Siti Fatimah, apakah membenci anak yang lain? Tidak. Lebih mencintai Siti Fatimah karena Siti Fatimah yang lebih berat merasakan juga imbas perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan Siti Fatimah dari umur kecil pun sudah dididik untuk melihat bagaimana perjuangan dakwahnya ayahnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Siti Fatimah lebih mirip perawakannya, gaya jalannya dari banyak hal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam satu riwayat Siti Aisyah itu sedih saat wafatnya Rasulullah dan nambah sedih lagi saat wafatnya Siti Fatimah. Kenapa? Karena yang lebih mengingatkan kepada Rasulullah cuma Siti Fatimah. Dan sahabat-sahabat yang lain, perempuan khususnya, karena tidak semua laki-laki walaupun sahabat bisa melihat Siti Fatimah. Karena Siti Fatimah wanita yang suci, karena sucinya Siti Fatimah tidak semua laki-laki untuk bisa melihat Siti Fatimah walaupun hanya wajahnya. Kecuali hanya perempuan saja yang boleh melihatnya dan mahramnya tentunya. Laki-laki luaran nggak bisa. Apalagi sampai melihat rambutnya Siti Fatimah. Apalagi sampai melihat auratnya Siti Fatimah. Karena seperti itulah Siti Fatimah digelarkan Sayyidat Nisa'il Jannah Fatimah. Pimpinannya wanita di surga adalah Siti Fatimah. Maka wanita yang mau masuk surga nggak kenal sama Siti Fatimah, nggak bakal atau sulit untuk masuk surga. Kenalan betul-betul sama Siti Fatimah biar wanita-wanita juga tahu pimpinannya di surga. Dia mau masuk surga tapi nggak tahu pimpinannya. Kacau ini dunia. Ente pikir surga punya nenek moyang ente? Kan bukan. Yang masuk pertama kali perempuan Siti Fatimah. Kenalkan perempuan dengan Siti Fatimah. Bagaimana cara bicaranya Siti Fatimah tuh? Sekali bikin kesalahan, yang sebetulnya bukan kesalahan, cuman kesalahpahaman sama sang suami. Siti Fatimah minta maafnya sama suami bagaimana? Dia tawaf dengan suaminya. Ini suaminya duduk, Siti Fatimah tawaf. Tawaf kan ke Ka'bah seharusnya kan ya? Kelilingin begitu dan tawaf Ka'bah kan 7 kali. Ente mau semangat ya gimana pun, mau tambah pahala 8 kali nggak dianggap, nggak, yang dianggap 7 kali tawafnya. Ya, kalau Siti Fatimah tawaf atau putarin suaminya, kalau suaminya ini Siti Fatimah bikin marah atau bikin kesal sang suami, khawatir tidak mendapatkan ridhonya sang suami, dia tawafkan 40 kali suaminya sambil ngomong, minta maaf ya bang, minta maaf ya sayang, minta maaf ya suamiku, maafkan aku, ridhoi aku, maafkan aku, terus dikelilingin. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam riwayat, dalam pandangan ulama, bukan jahat sama suami, ngebiarin istrinya muter begitu 40 kali, enggak. Tapi tujuannya apa? Mengajarkan, mendidik wanita-wanita agar tahu bagaimana cara pimpinan surga minta maaf sama suami. Jadi kalau wanita mau jadi ahli surga, belajar cara minta maaf sama suami. Bukan cuma dikasih senyum, minta maaf, cium tangan, terus pelukan, atau dikasih jatah yang lain-lain gitu, bukan. Tawaf 40 kali, caranya Siti Fatimah. Maka yang mau ngikutin cara ini, yang ngikutin cara Siti Fatimah. Yang ngikutin caranya Siti Fatimah pasti dekat sama ayahnya Siti Fatimah, dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlalu Nawas kah? Jangan terlalu Abu Nawas sekali. Saya cinta, tapi nggak tahu bagaimana perjuangannya Siti Fatimah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, war. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ente potong bagian ini juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Dan bahkan yang paling sering dicium sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah mencium keningnya, mencium pipinya, mencium pipi kanan kirinya, bahkan mencium bibirnya. Mencium bibir anak kandungnya sendiri. Tapi kalau kita lihat sekarang, seorang ayah mencium bibir kandung, mencium bibirnya, itu dia katakan, wah kayaknya nggak beres ini. Kayaknya nggak boleh nih. Siti Fatimah masih dicium oleh Rasulullah SAW. Dan dalam ciumannya Rasulullah, itu hikmah yang sangat luar biasa. Sehingga kenapa dicium bibirnya? Agar Siti Fatimah dicium oleh Rasulullah agar tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Rasulullah senang dan membuat Allah ridho. Itu manfaatnya. Kalau ente sering ngaji, ente sering baca sholawat, ente sering zikir, maka ente boleh cium bibir orang yang ente cintai. Istri, anak, jangan ente cium teman ente cium. Kenapa?
biar dia jadi orang banyak zikir. Saya lempar handphone ini. Apalagi temennya laki-laki, lebih parah lagi tuh. Ente ciumnya pas kapan? Pas dia lagi tidur. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya lihat dia ini orang yang jarang zikir baru. Terus, dan saya ini kan orang yang rutin zikir toh. Baru ya karena kajian Habib itu kan mungkin manfaat orang yang suka zikir, cium bibirnya biar dia ikut zikir. Ente cium pas kapan? Pas dia lagi buka mulut itu lagi. Ya Allah. Maksudnya di sini, tujuannya di sini istri ente, anak ente, bukan orang lain ya, bukan orang yang lain, yang mahram kita, yang memang keluarga kita boleh dicium. Ente juga kalau niatkan seperti ini, seandainya ente mencium anak, itu kan nggak mungkin dengan syahwat. Orang tua kandung tuh nggak mungkin cium anak dengan syahwat. Dan bukan juga ciumannya ciuman seperti ciuman orang-orang yang sudah menikah, beda ciumannya. Ya beda ciumannya. Karena itu ente kalau mencium istri pun di keningnya di mana, ente niatin biar istri ini jadi hafal Quran, jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik. Cium keningnya biar kerut keningnya ini jarang mengkerut, jadinya fresh terus, muda terus. Cium pipinya niatin juga, bukan hanya ngikut sunnahnya Rasulullah, tapi biar selalu ngangkat terus. Cium bibirnya biar selalu senyum terus. Cium bibirnya dengan niatan sunnah Rasulullah dan juga berkurang cemberutnya. Niat banyak-banyak sayang, barang-barang yang enak begini niatkan yang banyak ya. Tapi jangan cium istri orang lain ya. Makanya yang sudah menikah tuh manfaatnya banyak, luar biasa. Bahkan Siti Aisyah menyampaikan gak kurang sehari Rasulullah cium saya lebih dari 20 kali. Ya salam. Bebas deh, nanti pikirannya kemana aja deh. Yang penting cium 20 kali ke istri, bagian mana aja terserah. Ya 20 kali. Judulnya udah ada, isinya ente ngisi sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, Fatimah bid'atum minni faman aghdabaha aghdabani. Rawahul Bukhari. Si Rasulullah bersabda, Fatimah itu bagian dari saya. Apa-apa saja yang membuat Fatimah marah, maka itu juga membuat saya marah. Maka yang membuat Siti Fatimah marah itu apa? Dosa, pintar. Apalagi? Wanita membuka aurat, Siti Fatimah marah atau tidak? Marah. Wanita suka marah-marah, marah nggak Siti Fatimah? Wanita suka cemberut, marah atau tidak? Boleh dan dianjurkan wanita cemberut kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Paham? Jadi kalau dalam muamalah, contohnya muamalah sehari-hari, muamalah yang penting tidak mendatangkan, mencegah untuk ada orang punya ketertarikan karena sikap baik. Karena orang zaman sekarang, bukan di sini ya, tapi ya orang di sini semuanya paham. Orang zaman sekarang yang di bawah laut ini tinggalnya, terkadang dia kalau disenyumin sama perempuan yang kerja di, misalnya kerja di pelayanan di rumah sakit atau di toko swalayan atau di mana, kalau dia melayani dengan senyum, khawatir orang yang beli barang ini dia baper. Wih, dia senyum saya ini. Kode kah? Ini kode kencang. Wih, saya minta nomornya. Saya nomornya. Jangan terlalu baperan kelewatan. Juga kalau ada orang yang ternyata ente senang, yang ternyata dia nggak senang sama ente, jangan sampai baperan gara-gara hal seperti itu. Kenapa? Karena jodoh sudah ditentukan sama Allah. Kalau bukan dia jodoh ente, nggak perlu disesali, nggak perlu disedihin, apalagi sampai nggak nafsu makan. Ya Allah kasihan. Ada salah apa ente punya cacing dalam perut sayang? Ada salah apa coba gara-gara perempuan lain ente nggak nafsu makan? Cacing-cacing di perut kurus. Ada salah apa ente nggak nafsu minum air, nggak bisa ngopi, nggak bisa senyum? Kasihan, diharamkan banyak hal cuman gara-gara sesuatu yang bukan ditentukan Allah untuk kita. Apalagi sampai netes air mata. Ya Allah. Untungnya makhluk dalam lautan. Kenapa? Jadi nggak kelihatan mana air mata, mana air lah. Oh, jadi hidup biasa-biasa aja. Paling kelihatannya itu kalau mata agak merah. Nanti ditanya sama ikan paus, ikan hiu, kenapa mata agak merah itu? Ah, biasa ini air terlalu asin. Sallallahu alaihi Muhammad. Bro, laki-laki punya air mata mahal. Jangan jadiin murahan. Ya, jangan pernah jadiin air mata untuk perempuan. Paham? Kecuali ibu ente. Jangan pernah jadiin air mata kita untuk
pacar. Ih, ya Allah. Ih. Apalagi jadiin air mata untuk orang yang bukan pacaran, bukan mantan, baru suka, dia nggak suka. Ya Allah. Ih. Ih. Betul ya? Maksud astagfirullahaladzim. Sayang. Bikin air mata tuh mahal betul-betul kah? Untuk Rasulullah. Untuk ibu ente. Untuk umat Islam, untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad sayangnya setiap malam Nabi Muhammad nangis untuk umat Islam. Bikin barang seperti itu. Walaupun nanti sekalian nanti masukin, karena dia juga bagian daripada umat Islam, Ustadz. Jadi saya masukkan dia, nggak apa-apa. Yang penting ada untuk nabinya. Oh, saya berdoa untuk umat Islam, ya Allah, perbaiki keadaannya, perbaiki nasibnya, dan juga bikin hatinya terbuka kau untuk saya ini, Allah. Nggak apa-apa sudah. Yang penting dalam doa. Tapi bikin air mata kita tuh ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente khusus ya. Walaupun saya bawa cerita ini orang dunia di bawah laut, tapi ente khususnya yang laki-laki bikin air mata mahal. Oke? Karena cuma air mata yang mahal itu yang dianggap mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bikin air mata kita murahan, gampang nangis dengan hal-hal yang belum tentu itu menjadi ketentuannya Allah untuk kita. Paham? Jangan karena badan besar, keren, cengeng malam-malam sampai basah bantal. Apa lagunya tuh? Bantal jadi basah tuh karena air mata. Ya Allah. Ikan pari. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi apa-apa yang membuat marah Siti Fatimah itu akan membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang tidak mengikuti Siti Fatimah yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu akan membuat marah Siti Fatimah. Mengganggu anak keturunannya Siti Fatimah itu akan mengganggu Siti Fatimah. Melukai anak keturunannya Siti Fatimah akan melukai Siti Fatimah dan akan melukai Rasulullah dan pasti akan melukai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sulit hidupnya di dunia, sulit hidupnya di akhirat. Itu keadaannya. Karena itu berhati-hati dengan wanita dan berhati-hati dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah, dan jaga, lindungi, sayangi, cintai anak-anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau sampaikan hal ini, oh ini karena seorang Habib jadi sampaikan ini, enggak saya. Bukan. Justru karena rahmatnya Allah sama kita, sayangnya Allah sama kita, satu-satunya nabi yang seakan selalu ada bersama kita walaupun jasadnya sudah dikubur cuma Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan diadakan terus menerus sampai hari kiamat, keturunannya Nabi Muhammad tidak akan pernah terputus. Paham? Dan alhamdulillah kalau kita bisa melihat anak keturunannya Rasulullah, bisa melihat foto-fotonya, bisa kenal, bersyukur. Karena dengan cara seperti itu adalah anak tangga untuk melihat kakek beliau Nabi Muhammad SAW. Tapi juga bukan berarti seorang anak keturunannya Rasulullah SAW ini bukan berarti juga dia malaikat. Dia juga punya salah karena manusia. Karena ahlul bait atau keturunannya Rasulullah itu yang godain setannya lebih hebat lagi, bukan setan-setan biasa. Setannya yang memang sudah pangkat-pangkat iblis. Setannya ini pangkat-pangkat Dajjal, memang kaki tangannya Dajjal betul yang menggoda ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu kalau ada mau ngelihat dikatakan inna matsalah ahli baiti, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, sesungguhnya keadaan anak cucuku, kata Rasulullah, ahli baiti, keluargaku, seperti safinahnya Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, yang naik ke dalamnya selamat, yang tinggal di luarnya maka dia akan tenggelam. Itu ahlul bait. Tapi maksudnya bukan berarti ahlul bait ini semuanya juga malaikat. Dengan artian apa? Ketika ada melihat ahlul bait atau keturunannya Nabi Muhammad SAW yang tidak baik, maka apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan dia, nggak usah cintai. Ah, ahlul bait kok begini? Kok habaib seperti ini? Kok ini keturunannya Rasulullah kok seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Nasihatin, deketin, selamatkan dia dari lubang maksiat. Kalau ada ahlul bait melakukan dosa, diemin?
Diamnya kita dengan dosa yang dilakukan sama anak keturunannya Rasulullah itu dosa yang besar di hadapannya Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nasihatin, Ustadz saya nggak berani nasihatin. Kenapa? Saya nasihatin nanti dipukul. Dia orang yang kuat, dia orang yang enggak. Ustadz kalau nggak bisa nasihatin dengan tangan bagaimana? Rasulullah sudah ngajarin kok, tenang. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Yang lihat kemungkaran maka rubah dengan tangan. Artinya apa? Kalau ada yang mau minum, keluarga ente, teman dekat ente ada yang mau minum, depan mata ente ambil minumannya, buang. Jangan ente ambil, ente simpan. Ente ambil, ente buang. Itu salah satu merubah kemungkaran. Tapi kalau itu keluarga, jangan ente gagal paham. Begitu ente dengar begini, oh kalau ada maksiat kita rubah dengan tangan kita, ente pergi ke bar-bar yang ada di Timika ini. Ente ambil semua minumannya. Ente ambil semua perempuan-perempuannya. Pakaiin jilbab, pakaiin ini, minumannya disimpan, dibawa. Ente bawa kemana? Ini hadisnya Rasulullah. Siapa yang ngajarin? Habib Helmi. Hadisnya apa? Siapa saja yang ngelihat kemungkaran, pokoknya rubah dengan tangan. Selesai hidup saya sayang. Fa'ilam tastati, lanjutannya kata Nabi Muhammad, kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lisan, pakai mulut. Bilangin, bro, kasih tinggal sudah barang begitu sayang. Itu cuma buat nambah dosa itu doang nanti di hadapan Allah. Bro, Allah kasih tangan itu dengan sehat. Kepala ente itu dikasih akal yang sehat. Tinggalin sudah barang-barang begitu sayang. Nggak bisa juga, fabi qalbi, maka dengan hatinya aja. Fadzalika dhaful iman, maka itu seburuk-buruknya, bukan seburuk-buruknya, serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman. Kenapa? Artinya apa pas dengan hati doakan, ya Allah, saya nggak bisa merubah saudara saya dengan tangan saya. Saya nggak bisa merubah saudara saya dengan mulut saya. Kalau saya bilangin malah saya nanti dilempar botol lagi. Saya nggak bisa merubah dengan tangan, dengan lisan, maka saya hanya mendoakan, ya Allah, doakan agar dia selamat. Setelah kita melihat mendoakan orang yang maksiat misalnya, kita doakan dia nih, justru dia lebih membutuhkan untuk didoakan. Setelah kita melihat, apakah kita ngerasa diri kita lebih baik dari orang tersebut? Enggak. Mereka maksiat, mereka nyakitin kita. Apakah ini orang yang nyakitin kita, mereka lebih afdol? Atau kita lebih afdol? Dia banyak dosa Ustaz. Kenapa? Ngomongin saya, nyakitin saya, senyum di depan, nusuk di belakang, dosa paling banyak. Apakah pantas kita merasa diri lebih baik dari orang tersebut? Tidak. Ini cara untuk menjaga hati. Tetap mendoakan walaupun orang itu jahat. Tetap mendoakan walaupun orang itu maksiat. Tetap mendoakan tanpa harus merasa diri paling terdepan. Faham? Apalagi kepada ahlul bait, anak cucunya Rasulullah. Ada yang salah, nasihatin. Rubah dengan tangan kalau kita bisa. Nggak bisa dinasihatin, nggak bisa didoakan. Tapi benci atau jangan, bencinya dilanjutkan? Saya benci dia karena maksiat. Boleh? Tidak boleh membenci orangnya. Yang boleh dibenci perbuatannya. Faham? Karena itu, kalau saya menjelaskan ini, bukan saya minta dihormatin, atau seluruh habaib itu minta atau butuh dihormatin. Enggak. Cuman hal ini yang jarang dibawa atau difahamin atau diberikan penjelasan kepada umat Islam. Umat Islam itu tahu dan wajib tahu kalau Ahlul Bait itu keturunan Nabi Muhammad ada sampai hari kiamat. Siapa mereka juga harus tahu. Bagaimana harus kalian kita kepada mereka juga wajib tahu. Dan untuk Ahlul Baitnya sendiri punya kewajiban double-double. Kenapa? Dia pertama punya garis keturunan daripada Rasulullah. Harus jaga nama besar keluarga. Betul nggak? Nggak usah kita bawa keluarga Nabi. Keluarga kita aja harus dijaga nggak nama baiknya? Dijaga apa? Harus dijaga nama baik keluarga kita. Dan yang kedua, punya kewajiban lebih, wajib menyampaikan dakwah dengan cara dan kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena garis keturunannya semuanya berdakwah. Semuanya menyebarkan dakwah kasih sayang. Semuanya menyebarkan Islam. Semuanya ngajarin agama Islam. Maka ambil bagian dari yang bisa ceramah, belajar agama, ambil. Yang dia pekerja, ambil dakwahnya dari kerjaannya. Ambil semua sisi untuk berdakwah. Jangan keluar rumah kecuali niat untuk berdakwah. Makanya bahkan keluar rumah tuh diajarkan. Saya niat untuk dakwah di jalan Allah. Keluar dari rumah, mau kerja Ustaz? Iya, kerja juga dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La ilaha illallah. Dan ada banyak hal tentunya harus kita bahas nanti di lain waktu, karena ini fitnah di akhir zaman itu banyak keluar dari orang-orang terdekatnya Rasulullah, Ahlul Bait dan sahabatnya Nabi Muhammad. Orang yang pengen ngancurin Islam pasti adu domba di antara Ahlul Bait dan sahabatnya Nabi Muhammad. Orang yang pengen ngancurin Islam biar dia terpisah dan terpecah belah. Dan yang paling senang memecah belah itu adalah setan. Dan oleh karena itu orang yang ingin fitnah pun, orang yang merasa memanfaatkan kemuliaan Ahlul Bait, mengharapkan agar dimuliakan atau mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan duniawi atau apapun, mereka akan memanfaatkan ke garis keturunan ini, karena itu banyak orang yang ngaku-ngaku menjadi Ahlul Bait. Saya ini Ahlul Bait, saya ini keturunannya Rasulullah, saya ini begini. Jadi jangan kaget, saya pengen jamaah jangan kaget kalau ada orang ngaku Nabi, nasihatin, ingetin, doakan, tetap mencintai. Bukan berarti harus membenci. Karena banyak orang punya tujuan yang tidak kita tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi kita sebagai orang yang paham, saya pribadi, sebagai orang yang sedikit paham tentang ketentuan daripada Ahlul Bait, saya harus mencegah siapapun yang saya tahu mengaku Ahlul Bait atau garis keturunan Nabi Muhammad, walaupun resikonya harus saya yang mati. Mati itu murah buat kita. Karena kita punya garis keturunan, semuanya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus wafat, enggak, saya enggak takut. Dikatakan mayan fak min Ahlul Bait, tidak terlepas dari Ahlul Bait itu dua hal. Asy-syaja'ah wal karam, keberanian sama kedermawanan yang tinggi. Itu dua daripada ciri-ciri keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus paham keturunan ini siapa. Apa maksud tujuannya? Kenapa sih Allah beda-bedakan? Allah membedakan itu kenapa? Karena Allah ingin mewujudkan ucapannya dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak utus Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Bagian daripada rahmat, Allah tetapkan, kekalkan selalu ada anak keturunannya Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia. Di mana aja ada. Di tempat apa aja ada anak cucunya Rasulullah. Dan paling banyak, terbanyak anak cucunya Rasulullah itu adanya di Indonesia. Kenapa demikian? Guru kita itu pernah menyampaikan, karena mungkin memang orang-orangnya dekat, orang-orangnya baik, menjalankan ilmunya juga baik, sanad keilmuannya juga baik, sehingga Rasulullah cinta sama Indonesia, dan Rasulullah, Allah pun cinta dengan Indonesia, sehingga ditakdirkan Indonesia ini banyak Ahlul Bait atau para habaib keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi barokahnya luar biasa di Indonesia ini. Dan kita lihat sejarah, Masya Allah. Dan kenapa juga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, anak keturunannya tetap ada selalu di tengah-tengah kita. Ada daerah yang banyak, ada daerah yang dikit, sampai ada beberapa daerah disebut dengan kampung Arab. Kalau di Palembang sendiri, tempat kelahiran orang tua saya, ada kampung Assegaf, ada kampung Alkaf, ada kampung Syahab, ada kampung ini, kampung-kampung para habaib sendiri. Disebutkan di situ semuanya, dan banyak semuanya. Masjid-masjidnya sama seperti di Kota Tarim pun seperti itu. Dan kita garis keturunan ini semuanya seperti tali rantai, dan tidak ada tipu muslihat di dalamnya atau mengarang-arang cerita, nggak ada. Karena Nabi Muhammad SAW menjaga ini semuanya, dan doanya Nabi Muhammad ketika menikahkan Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali, Allahumma akfir minhum, Allahumma akhrij minhum al-kathir at-tayyib. Keluarkan dari dua pasang ini yang banyak dan yang baik. Kalau tidak baik, mungkin boleh dicek nasab. Kalau tidak baik, mungkin dicek bagaimana ayahnya, orang tuanya menikah. Kalau masih tidak baik juga, wajib kita nasihatin. Tapi jangan berprasangka buruk. Cari tahunya boleh, tapi ini ada perkumpulan sendiri yang mencari tahu untuk hal-hal tersebut. Paham? Bukan untuk minta dibanggakan, dihebat-hebatin, enggak, bukan seperti itu. Justru kita punya tanggung jawab, para Ahlul Bait itu punya tanggung jawab lebih nanti. Malu kita sampai di akhirat ketemu sama keluarga kakek moyang kita, tapi kita ini bukan menjalankan apa yang dijalankannya. Bahkan Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf Muqaddam Ats-Tsani, beliau menyampaikan dalam kitab Syarhus Sudur, Imam Abdurrahman Al-Masyhur, beliau menyampaikan, Imam As-Saggaf ini menyampaikan, kalau ada keturunanku yang enggak mengikuti jalan yang diajarkan oleh kakek moyang kita daripada memahami Al-Quran dan hadis dan sunnah-sunnahnya dan amalan-amalannya,
Kalau ada yang seperti itu, mungkin dia keluar bukan dari air mani saya, tapi keluar dari air kencing saya. Bukan berarti jadi anak dari hasil air kencing, bukan. Tapi hinaan. Artinya sungguh punya keturunan yang sangat buruk kalau tidak menjaga, tidak pandai menjaga nama baik keluarganya. Dan jangan pernah bangga untuk mengatakan, saya punya bapak ini, saya punya kakek ini, saya punya ini, saya punya ini. Oh, saya punya kakek, oh lebih hebat, saya punya ini. Dikatakan, laisal fata man qala hadza abi. Bukan orang laki-laki yang bijaksana yang mengatakan ini loh bapak saya. Walakinnal fata akan tetapi sesungguhnya laki-laki itu man qala dzaka ana. Ini yang saya kerjakan. Saya sudah melakukan ini. Itu laki-laki. Dikatakan memang kita ini para ahlul bait, nasihat untuk ahlul bait. Kita ini sebaik-baiknya kakek. Paling enak punya kakek itu ente orang nih. Tapi kakek ente punya cucu yang paling buruk kayak ente. Seperti ucapannya Habib Ali Jufri saat ditanya sama murid-muridnya Habib Umar, apa sih kekurangannya Habib Umar? Maka Habib Ali Jufri mengatakan, kekurangannya saya lihat nggak ada. Tapi yang saya paham kekurangannya Habib Umar itu apa? Punya murid kayak ente. Apa artinya? Abu Nawas paling besar. Paham? Jadi terkadang yang merusak nama baik guru lembaga itu bukan dianya, bukan gurunya, tapi orang-orang sekelilingnya, pecintanya ini yang terkadang overload atau over apa ya namanya? Terlalu berlebihan mengagung-agungkan. Tapi mengagungkannya aja, mengamalkan amalannya nol. Wih, ini guru saya dia amalannya Masya Allah, ijazahnya, wih, gurunya banyak ini segala macam. Masya Allah, ente bikin apa? Ya saya cuma sekedar cerita saja mau. Aduh sayang, lempar handphone besar ini. Nah kalau yang seperti itu bahkan dikatakan belajar pun kalau mau cari sanad keilmuan, seluruh ilmu yang di atas kita buka kitab sanad ilmu tafsir, sanad hadis, sanad ilmu fikih, semua ilmu agama dalam agama Islam. Semua sanadnya kita pasti akan menemukan ujungnya atau atasnya itu ada daripada garis keturunannya Rasulullah SAW. Itu pasti ada. Bahkan ditantang, ayo yang mengatakan nggak ada ahlul bait itu nggak ada, keluarga Nabi Muhammad nggak ada. Ada di antara para ulama yang menjadi ulama atau menjadi aulia tanpa jalur ahlul bait. Bahkan thariqah, kalau kita nanti belajar apa itu thariqah Ba'alawi, thariqah Syadziliyah, thariqah Qadiriyah, thariqah Jailaniyah, thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah, semua thariqat itu tidak ada jalannya sanadnya kecuali nyampainya kepada ahlul baitnya Rasulullah SAW. Tidak ada jalannya. Dan ini bukan untuk kebanggaan bagi kita, tapi untuk kita faham agar kita bisa memanfaatkan takdir yang ditentukan sama Allah. Kalau Allah jaga garis keturunannya Nabi Muhammad SAW agar kita bisa dekat-dekat, agar kita bisa mengambil ilmunya, agar kita bisa bermanfaat dan bisa baik untuk bisa dekat sama Rasulullah. Dulu ada satu muhibbin, orang yang cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, itu suka ngasih hadiah. Tapi setiap ngasih hadiah dia cubit. Jadi contohnya ngasih hadiah Habib Ja'far, air minum atau kopi dicubit. Sampai Habibnya ini ngomong, kenapakah? Kau bikin apa? Dicubit, ngasih hadiah dicubit. Kenapa? Dia bilang, ente kenapa sih? Ditanya sama halatul muridnya, ulama besar, kiai besar, ditanya, kiai, kenapa bikin barang seperti ini? Biasanya, ini dari logikanya aja, biasanya kakek itu yang lebih emosi kalau cucunya disakitin, dilukain, betul nggak? Atau nenek itu lebih sakit hati, lebih marah, lebih peka gitu dalam keadaan kalau cucunya diapa-apain. Maka saya itu bukan mau nyakitin, bukan nyubit yang kenceng, bukan yang keras sampai berbekas, enggak. Cuman dia biar kaget aja, kenapa? Biar tujuannya tuh kalau saya kagetin cucunya, jadi Rasulullah juga kakeknya, cucu saya diapain tuh? Sama siapa? Nah, sama siapanya yang saya cari? Oh, sama kiai ini, jadi saya juga disebut terus sama Rasulullah. Khidmah, ngebantu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya bukan hal yang lain, bukan dunia, bukan terkenal, bukan apa enggak. Murni tujuannya karena Allah sama Rasulullah, nanti juga akan bareng nanti sama Rasulullah di akhirat. Al-mar'u ma'aman ahab.
Rasulullah menyampaikan, seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Itu cintanya sama siapa? Hah? Betul. Yakin. Kalau kita itu sama Nabi Muhammad, insyaallah. Ya Allah, jadikan kita betul-betul cinta sama Nabi Muhammad dalam ucapan kita dan juga tercermin dalam perbuatan kita. Jangan jadikan cinta kita ini cinta yang palsu, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat cinta tanamkan dalam diri kami Allah. Hakikat cinta mudahkan kami untuk mengikuti Rasulullah SAW, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad بالطهر من في بدنها فاستبشرت ولنا المخاض فعذرت رضوانا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومطانا صلى الله عليه